Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4 Sulawesi hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan pastinya terus bersemangat ya. Hari ini teman-teman akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Saadah. Nah, kali ini materinya lanjutan dari materi wawancara ya teman-teman, yaitu membuat laporan hasil wawancara. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, pastinya kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, setelah kita membaca doa, pastinya Bu Saadah akan berikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, menyimak pembelajaran dengan tertib. Yang kedua, tidak menyela penjelasan guru. Yang ketiga, tidak menyalakan mikrofon, kecuali sudah diizinkan. Yang keempat, tidak mencoret-coret layar. Yang kelima, menerapkan posisi duduk yang baik selama belajar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menyiapkan alat tulis dan mencatat poin-poin penting. Nah, oke teman-teman, tadi Bu Saadah sudah memberikan beberapa kesepakatan. Kali ini mari mengingat kembali yuk. Nah, kira-kira kita akan mengingat apa ya teman-teman? Nah, kita akan mengingat unsur-unsur dari wawancara. Nah, unsur-unsur dari wawancara terdapat 7 unsur teman-teman. Yang pertama ada pewawancara, yang kedua narasumber, yang ketiga kalimat sapaan, yang keempat pembuka, kelima tema wawancara, yang keenam isi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah teman-teman, jadi ada 7 unsur-unsur wawancara ya. Nah berikutnya Bu Saadah sudah tampilkan teks wawancara yang sudah Bu Saadah praktekkan bersama Bu Fitri pada pertemuan sebelumnya ya. Nah di sini Bu Saadah akan memberikan keterangan setiap unsur wawancara. Di sini Bu Saadah sebagai apa teman-teman? Betul sekali, Bu Saadah sebagai pewawancara, sedangkan Bu Rizka sebagai narasumber. Mantap. Nah, Assalamualaikum di sini adalah kalimat sapaan. Kalimat sapaan itu digunakan sebelum melakukan wawancara ya. Sedangkan apa kabarnya Bu di sini adalah sebagai pembuka. Oke teman-teman, selanjutnya. Nah, oke teman-teman. Jadi, unsur wawancara yang kelima apa teman-teman? Barakallah, benar sekali. Tema wawancara ya. Jadi, tema wawancara yang Bu Saadah praktekkan dengan Bu Fitri adalah tentang bencana alam yaitu banjir. Nah, kalau yang sudah Bu Saadah kotakin itu merupakan isi dari wawancara ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah penutup. Nah, oke. Nah, oke teman-teman. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman juga telah mempelajari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak? Nah, yang pertama apa teman-teman? Betul sekali, yang pertama adalah sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, ketika melakukan wawancara. Dan yang ketiga, setelah melakukan wawancara. Kita masuk yang pertama, sebelum melakukan wawancara.
Nah, sebelum melakukan wawancara ini, ada 6 tahapan yang harus teman-teman lakukan. Tahapan yang pertama adalah menentukan tema dan narasumber. Yang kedua, membuat janji dengan narasumber. Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai tema. Yang keempat, berlatih untuk menyampaikan pertanyaan. Yang kelima, menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber. Dan yang terakhir, yang keenam adalah berbicara dan bersikap santun kepada narasumber. Nah, setelah itu kita masuk ke ketika melakukan wawancara. Yang pertama, teman-teman silahkan bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang kedua, perkenalkan diri sebelum wawancara ya. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan kegemaran tokoh. Yang kelima, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama ya. Dan yang keenam, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Jadi teman-teman, silahkan teman-teman dengarkan baik-baik terlebih dahulu dan tidak boleh menyela pembicaraan dari narasumber. Silahkan teman-teman dengarkan dengan seksama ya. Yang ketujuh, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang kedelapan, mencatat jawaban yang dianggap penting dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, tahapan yang ketiga adalah setelah melakukan wawancara. Yang pertama, teman-teman silahkan mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Yang kedua, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mohon diri atau pamit kepada narasumber. Oke, kita lanjut. Membuat laporan hasil wawancara. Nah, ini kita masuk materinya teman-teman. Nah, apa ya laporan hasil wawancara? Nah, laporan hasil wawancara merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah kamu lakukan dengan narasumber. Agar informasi yang kita dapat tidak terlupa dan tersusun dengan rapi, maka teman-teman harus membuat laporan hasil wawancara. Dalam membuat laporan hasil wawancara, ada 7 hal atau bagian yang harus ada. Nah, teman-teman simak ya. Nah, 7 hal atau bagian yang harus ada. Yang pertama adalah latar belakang wawancara. Latar belakang wawancara, bagian ini berisi alasan mengapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Bagian yang kedua, tujuan wawancara. Bagian ini berisi tujuan atau maksud mewawancarai narasumber. Bagian ketiga, topik wawancara. Bagian ini berisi tema atau topik wawancara yang kamu lakukan. Selanjutnya, bagian yang keempat adalah tempat dan waktu wawancara. Bagian ini berisi waktu, yaitu hari, tanggal, jam, dan lokasi saat kamu melakukan wawancara. Bagian kelima, nama pewawancara dan narasumber. Di bagian ini, kamu menuliskan pewawancara dan narasumber secara lengkap. Bagian keenam adalah hasil wawancara. Bagian ini berisi seluruh informasi yang kamu dapat dari narasumber selama wawancara. Pada bagian ini, kamu menuliskan kesimpulan berupa garis besar atau pokok dari hasil wawancaramu dengan narasumber. Seada akan melampirkan contoh laporan hasil wawancara tema bencana alam yaitu banjir. Nah, oke teman-teman, jadi di sini ada latar belakang nih teman-teman. Yang kedua ada tujuan,
Yang ketiga, tema wawancara. Keempat, waktu dan tempat wawancara. Yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Hasil wawancara ada di bagian ke-6. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, teman-teman, jadi di laporan hasil wawancara itu harus ada 7 bagian atau hal pada laporan hasil wawancara ya. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah terdapat 7 bagian yang harus teman-teman perhatikan. Yang kedua, ketujuh bagian tersebut juga harus ada dalam laporan hasil wawancara teman-teman. Dan yang ketiga, tujuannya agar informasi yang didapat dari narasumber dapat diingat dan tersusun rapi. Oke teman-teman, nah setelah Bu Saada memaparkan materi laporan hasil wawancara, bagaimana? Apakah teman-teman dapat memahaminya? Insya Allah teman-teman semua dapat paham ya. Nah, penugasan kali ini ada di lembar kerja Home Fun Project aktivitas ke-18 ya teman-teman. Kita akan memberikan alur cerita teks wawancara pada lampiran di Google Classroom ya. Oke teman-teman, barakallahu fiik untuk hari ini. Semoga teman-teman terus bersemangat ya. Bu Saada tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Saada tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.